Di rumah lu sering marah-marah sendiri, teriak-teriak Nggak sendiri? pernah. Gue itu karena memendam. Ada niat mau bunuh diri gitu? Pernah. Pernah? Lu tuh psikiater tuh kayak gitu. Gue tuh capek sama diri gue sendiri. Gitu, karena terlalu banyak banget yang gue urusin, Pur. Selesai hidup gue. Udah. Yuk, sama. Taruh, nyanyi yuk. Ayo. Taruh, siap. Oke, Bunda, Cen, ayo. Kita nyanyi. 4 senyum, 5 ketawa. Oke. Oke. Hai coy, ketemu lagi sama gua di Psikopat, siaran keluarga Ekopatrio. Tapi kalau sekarang adalah reaksi Ekopatrio. Karena apa? Karena sekarang gue mau ngobrol-ngobrol sama temen gue, sahabat gue. Orang kaya ya, oke, dan juga usahanya udah di mana-mana seluruh Indonesia bahkan di dunia ya. Udah deh, pokoknya yang ini nih udah deh ya. Pokoknya buat gue udah lengkap banget sebagai pengusaha iya, entertainment juga iya. Nah, Ruben Onsu. Yeay. Padahal udah dibuka dari tadi tuh. Ben. Iya. Dari gue udah liatin lo aja. Ya. Nah, Ben. Ah. Yuk, kita ngobrol-ngobrol, tapi sebelum ngobrol-ngobrol kita ingetin buat pemirsa di rumah jangan lupa tetap 3M. Apa ya. tuh? M yang pertama adalah tentunya adalah menjaga jarak, menggunakan masker, Ya. mencuci tangan, tambah 1 M-nya lagi. Apa? Menghindari kerumunan. Betul. Nah, gitu ya. Oke, siap. Dan Ben, gue mau ngobrol-ngobrol sama lo. Ya. Tahun 2020 ya, tapi sebelum juga lo gua tanya dan lo jawab, Ya. jangan lupa buat teman-teman ya coy. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya Psikopat ya. Nah, sekarang Psikopat Gini channel. gue ajarin. Jangan lupa like, comment, share. Gitu dong. Kalau nggak di-share link lu siapa yang mau nonton? Iya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya Iya, lah. subscribe-nya Ya, itu ya. penting. Jangan lupa tekan tanda lonceng gitu dong. Jangan lupa tekan lonceng. Aduh ya Allah. Nah, sekarang gue ngobrol sama Ya. Ben Onsu. Ben, tahun 2020 buat gue lu kejutan banget, banyak kejutan-kejutannya Ben ya. Ya, bener ya. Bener gak sih Ben? Seru. 2020 2020 seru buat seru gue. banget buat lu ya kasus tentang gepreknya, terusnya juga dengan COVID-nya, terusnya juga dengan kegiatan lu dan sebagainya. Lu nyikapinnya gimana? Oh gitu Ben? Belum jawab. Oh belum. Gua nggak punya pilihan lain mas, selain ngejalanin aja. Heeh. Nggak ada pilihan lain. Cuman ngejalanin aja. Jalanin aja. Jadi apa yang sudah menjadi arahan Tuhan ya itu yang gue jalanin. 2020 bener-bener buat lu tuh wow gitu ya. Setiap tahun gue punya kejutan. Oke, kalau 2018 kejutannya apa? 2000 lupa gue. Ah, Terlalu banyak. 2019. Kalau 2019 itu yang mistik. Mistik, oke. Itu dahsyat, teror-teroran. Oke, Itu siap. 2019. Ketemu Betran tahun berapa? 2019 pertengahan. 2019 pertengahan. Iya. Punya anak Tania 2019. 2019 juga ya. Jadi Iya. 2019 tuh buat gua lu laks banget, beruntung Iya. banget. Iya ada. Ya. Ya pahit manisnya Up- imbang lah. up Imbang, down-nya imbang. ada gitu. Imbang. Nah, terus 2020 2020 ya ini pemberitaan-pemberitaan yang melebar gitu, yang menurut gue terkadang yang kenapa Ruben gak ngomong, kenapa Ruben gak ini, kan gue sudah diwakilkan oleh adik gue dan pengacara gue kan, iya, jadi menurut gue jelas gitu, yang penting dari versi gue gitu, tapi mau orang suka mau enggak gue gak pikirin sih mas, oh gitu. karena menurut gue kalau udah dari awalnya gue nggak disukain, udah pasti nggak disukain aja. Tapi kalau gue dari awalnya gue memang disukain, ya berarti orang ya suka aja. Tapi buat gua 2020 jiwa lu bener-bener digoda ya, Wah. bener-bener diuji ya. Wah. Arti gini, sebelum itu kan lu selalu didewa-dewakan terus kan. Ruben Onsu the best, Ruben ini gini segala macam. Tiba-tiba kasus kejadian itu kan lu kan nama lu kan yang wah up down segala macam. Lu nyikapinnya gimana tuh? Iya biar aja, karena mereka banyak, mereka mau mencoba menjadi hakim untuk orang lain, tapi mereka nggak bisa survive buat dirinya sendiri sebenarnya. Oh gitu ya. Gue tahu lo nih, ya baju cuman begini doang, tapi dia nggak tahu. Gue nggak pernah tahu kalau lu beli baju ini butuh perjuangan, misalnya memang ketinggalan di pesawat, gini ya, karena semua orang boleh berpikiran tentang hal lain. Tapi ya ketika lu lagi ada satu masalah, ketika lu ada menjadi satu itu menjadi tertawaan buat mereka. Jadi mereka makin seneng. Untungnya
kalau orang lain ada masalah, gue tidak pernah tertawa dengan masalah orang lain. Jadinya gue menganggap hate speech gitu dengan orang-orang yang tidak banyak tahu, intinya adalah ya mereka sebenarnya bermasalah dengan dirinya gitu. Tapi mereka mencari pelarian pemikirannya yang lain. Tapi gue salut loh sama lu. Lu tuh ya, semua kan otak pemikirannya bisnis lu semuanya kan muaranya dari lu kan. Iya. Tapi lu sampai kepikiran pengen membesarkan digital MOP bidang digital gitu. Iya. Itu kan kayak bakar uang juga tuh Ben. Iya. Nah itu Ya. itu udah untung atau belum sih Ben kalau begitu-gitu kan? 1 tahun terakhir tidak. Atau tahun terakhir sekarang? Baru 1 tahun kan? Baru 1 tahun. Baru 1 tahun dan sekarang ini baru kita mulai fokus ambil keuntungan. Baru tahu bahwa sekarang ini merugi atau untung baru tahu atau Baru gimana? tahu. Kalau ini merugi? Belum bisa dibilang merugi karena kan penghasilan YouTube gua kan masih terus bertambah kan. Iya. Gitu. Jadi belum bisa dibilang merugi. Tapi ya gua rasa segala sesuatu ya kalau ada uang ada barang mas. Gitu. Kalau lo mau buat yang asal-asalan ya gue juga bisa. Pakai handphone aja juga bisa. Terus editor udah selesai. Tapi gue itu kenapa gue membangun MOP ini cukup serius mas? Karena gue membangun seperti mini TV kecil. Membangun seperti mini TV kecil itu tuh apa maksudnya? Ya karena berapa lama sih gue di industri hiburan ini? Gitu. Ya kalau gue lagi diperlukan ya dilulukan. Kalau kagak diperlukan borok di telepon kita. Iya nggak? Kalau lagi hebat dilulukan ya. Iya, Kalau lagi nggak hebat digua-guakan ya. Iya, borok. Nah, jadi gue menganggap digital itu ya kalau seandainya gue memang tidak diperlukan lagi ya gue punya usaha lain di bidang yang sama, tapi tidak merintis dari nol lagi. Gitu. Benar, setuju. Ben, ya. karena ini psikopat nih reaksi ekopatrio. Sekarang gue mau lihat reaksi lo, ya. Ada video. Rupanya yang tadi kita ngobrol-ngobrol tadi yang di ruangan gua itu semua gua rekam. Pengen gua tayangin sama gua. Kita lihat dulu aja dulu. Mana? Kita lihat yang ini. Itu ya Ben, nanti tunggu itu dulu Ben, apa namanya? Apa? Studio dulu lagi dibenerin, lagi di setting segala macam. Syutingnya di studio lo bawah. Terus juga pas paling di paling enak kan capek kan sendiri. Nah, lu kan udah lihat. Oh, ada giling-gilingnya lo ya. Oh, ada giling-gilingnya pantesan lu ngobrolnya panjang banget. Gue pikir karena udah lama gak ketemu. Oh, bener kali Abis kalau kita ngobrol begini kesannya kan kayak udah kelihatan syuting. Oh, ya kan? kayak kelihatan gitu. talk show kalau begini ya. Iya, bener kan. Nah, sekarang iya. kalau kita ngobrol kayak gitu kan lu tadi nggak sadar lu main handphone segala macam. Itu di gue lagi di otak gue gini. Ini ngobrol di sini abis deh nih materi gue buat ngobrol. Abis deh nih materi gue. Ya udah daripada gue ngantuk. Tempat lu sejuk banget. Empuk. Kayak gitu. Nah, ini gue boleh dong, gue tayangin semua boleh? Boleh nggak deh? Gue tayangin. Gue tadi ngomong apa ya? Gue agak banyak pertanyaannya. Karena ini no edit, ya, oke, no settingan, ya, oke, pokoknya ya udah no semua deh. Ya, oke. Oh, boleh. Benar. Ya karena gue memang nggak. Ya gue apa yang gue jawab ya memang itu yang terjadi. Apa yang terjadi ya? Nah, baik. Kalau gitu, ya paling ntar rame aja bentar. Oke, ini ungkapan Ruben Onsu. Saya cuma mau ingetin aja buat teman-teman ya. Ini kelihatannya dalam lubuk yang paling dalam Ruben Onsu diungkapin semuanya ya. Sampai ada niat mau bunuh diri dan sebagainya diungkapin di sini. Nggak ada yang di mana-mana. Kita lihat ya. Oke, ini dia. Oke, coy, psikopat. Reaksi ekopatria. Ya benar. Iya Ingat perjuangan kita dulu ya Allah. Ya ampun. Super Mama dulu Super Mama mah gue udah bintang. Udah bintang ya, udah. Sebelum bintang tuh kalau terminal Kampung Melayu jadi dia bisa ngomong, "Woi, belagu lo, ngapa kena sini?" Iya, gue mah jam 2 pagi rasa yang lu dendong-dendong itu tuh kapan tuh? Itu tahun berapa tuh dendong? Oh, lu tuh dandan sama udah break Olga. lenong. Udah Dandan perempuan. Itu break lenong. Oh. Gak ada acara TV, gak ada acara apapun. Udah, show-nya bisa dibayar. Yang waktu gua ketemu malam-malam waktu gua makan di Tebet. Iya, itu di bar.
Lu ngisi di bar. Ngisi di bar. Dandanan perempuan gitu. Dandan perempuan habis gimana? Orang dia maunya kayak begitu. Lah gue mah kan namanya anak kosan. Yang penting gue napas. Napas atau emang nyaman? Nah, beda loh, beda. Napas terus udah kayak gitu, kayaknya nyaman deh gitu ngerti ya? Kayaknya gue nyaman deh gitu. Enggak, Pur, gue pada saat itu memang gue ngisi di bar. Gitu, dan pada saat gue ngisi di bar ya udah gitu aja. Itu berdua sama almarhum tuh? Wah, sama Olga. Sama Olga tuh. Usia jam 12, gue abis maghrib udah dandan. Enggak, gue mau tanya kan syutingnya jam 12 atau acaranya jam 12. Jam Kenapa 12? sih jam 6 udah dandan? Emang Nunggu. naluri? Nunggu banget. Gue nunggu banget. Ntar gue cerita deh di vlog lo, pokoknya ntar gue ceritain. Tapi kalau yang kayak gini-gini enggak, giling. Lu kangen gak sih pakai baju-baju perempuan gitu? Kalau show-show gitu. Lu tanya gue sekarang. Iya. Geli. Gue aja dulu ya. Gue dulu sampai begini. Gue pernah ya sampai ke ITC. Kenapa gue beli beginian? Dia nyari duitnya. Gue pernah gitu, Pur. Waktu kapan itu? Zaman gue show di Barbar. Nih siapa nih yang lagi rame? Duo Ratu. Olga jadi Maya, gue pingkan. Ntar kadang tiba-tiba Olga berubah gini. Gue pernah sama Olga, dia mati-matian mau jadi Maya. Gue pingkan. Udah. Ya udah lu Maya, gue pingkan. Ya udah. Pas mau naik panggung, enggak. Gue pingkan aja deh lu Maya. Gue bilang gak ada masalah, orang kita cuma lip sync. Lu mau rubah siapa, muka kita gak ada yang mirip. Yang penting gak kayak Superman gitu. Iya, gitu gue pernah. Oh gitu ya? Ya Allah. Tuh beli rok gitu. Ya abis gimana permintaan dari barnya? Krisdayanti, pingkan Mambo. Oh dia minta. Nah lu Mereka minta. Oh jadi kalau yang sekarang lagi zaman impersonate. Iya, kalau zaman sekarang tuh istilahnya Wendy Cagur, impersonate, Gilang Dirga. Gitu. Gue mah udah lewat zamannya, Pur. Oh gitu ya. Cuma lu nggak tahu itu impersonate atau bukan ya? Kagak ngerti, bego. Kagak ngerti gue. Yang penting lu kerja cari duit. Pokoknya siapa aja yang lagi rame itu yang kita main di bar. Perempuan terutama kan. Apapun. Laki juga? Iya. Dan terus yang paling nggak mau jadi laki tuh Olga. Maunya perempuan aja? Iya. Pokoknya kalau ada kasus apa nih yang lagi rame nih. Pernah lah ada kasus artis tuh rame gitu. Terus tiba-tiba si Olga itu. Lu aja yang jadi ini ya, gue yang jadi ceweknya gitu. Oh gitu. Gitu. Padahal lu pengen banget tuh ya? Iya, gue harusnya gue tuh. Gue dapet banget tuh ya. Terus ada yang pertikaian ibu sama anaknya. Itu dapet artis banget. tuh yang 20 tahun. Iya, itu main juga di bar. Dan gitu. itu diterima ya di bar ya? Iya, dan akhirnya show gue sama Olga itu cukup yang megang di Jakarta. Oh gitu, dulu ya? Dulu di Jakarta. Jadi itu gue honor lu berapa? 300.000 bagi 2. 150.000? 150.000. Kang make up cepet. Gocap, udah makan mie di depan gue. Makan mie, teh, udah taksi PT-PT. PT-PT itu apa? Join. Oh, kan patungan. taksi dari rusun gue ke bar 25.000. Lah kalau gue dapet tips lagi ntar di bar nih, ngibur lucu. Penonton gue tuh udah bintang-bintang. Awalnya pertamanya tuh biasa. Oh penonton lu ada artis-artis datang gitu? Akhirnya jadi mulut ke mulut. Terus akhirnya kan kalau di Bali itu kan sofaan, Pur. Sofaan. Ini gue kan nggak bisa cerita di TV, Giling. Kalau zaman gue show di bar. Ini gue kan sofa. Dulu tuh biasa aja. Tapi ketika gue sama Olga, itu sofa itu kalau 1 bulan misalnya tanggal 16 Ruben dan Olga show. Itu udah booknya, udah. Itu PH ini. Wow, keren lu ya. Itu. Akhirnya yang gue ngelihat yang dandanin pada medok-medok udah pada mundur ke belakang. Yang di depan orang-orang keong semuanya. Kan lu didandanin segala macam, berarti dia juga sekong dong berarti? Bukan lah. Itu jadi, itu orang-orang yang bar kayak zaman-zaman dugem Matabar. Tapi mereka itu ngasih pertunjukan buat show. Gitu. Jadi bukan kayak kabaret. Beda karena genrenya kan kayak ada Silver Boy. Gue bukan ke situ. Pokoknya lu berdua. Impersonate aja. Impersonate aja berdua. Impersonate gitu ya. aja. Tapi gitu. Lu kalau sekarang suruh ngelawak pakai pakaian perempuan gitu mau?
Gue lihat dulu duitnya lah. Oh tetap ya. Sekarang Iyalah, gue lihat dulu duitnya. Kayak gini, pertama duitnya. Iya. Terus yang kedua, safety kesehatannya. Iya. Ribet deh kalau sekarang gue. Gitu ya. Kalau lu tanya gue sekarang gue ribet. Ribet ya. Tapi kalau lu ngeliat dulu pakaian perempuan, foto-foto ada gitu, jatuhnya apa? Kasian, nista, aib? Enggak, gue geli? bangga. Bangga ya. Gue bangga. Jadi kenapa gue bilang gue bangga? Gue bisa melewati fase itu tidak di saat ini. Iya, Tapi di sebelum gue memasuki hidup yang lebih baik gitu. Tapi dari situ gue punya pergaulan yang banyak. Mas percaya nggak, dari bar ya gue itu punya relasi temennya banyak banget. Banyak sih. Link ketemu teman-teman itu Iya, banyak benar, banget. memang. Ada yang ketemu di siang bolong, ih nggak tahu jelong ya gue. Ada yang ketemu pas di bar kayak cakep banget ya. Gitu ada. Ganteng gitu ya, keren, Oh, keren gagah banget gitu. Terus cantiknya kan sampai banget gitu. Ini gue. Oh lu gitu. Oh, ngerti ya? kok jadi mbak-mbak nih? Iya gue masih banyak nggak kenalin tapi Itu foto-foto gitu, Wendah tahu nggak sih? ya Udah pasti kasih tau lah lihat. di Google aja Ya, ada. Terus Wendah ya komennya apa? Gue nggak pernah tanya masa lalu dia dan dia juga nggak pernah masuk ke masa lalu gue. Nggak pernah. Karena dari awal gue nikah sama bini gue, maksudnya kalau gue tuh nikah sama bini gue tuh gue ngomong, ya gue sama lu yang saat ini. Gue nggak nikah sama masa lalu lo gitu. Jadi gue nggak pernah mau tahu dia, gue nggak pernah cemburu sama mantannya, gue nggak pernah cemburu sama masa lalunya. Tanya, gue nggak pernah mau Wenda tuh nggak pernah nih ya gue nih ya, demi Allah mas gue. Cie ada mantan kamu banyak kan ada. Iya. Cuman kan di TV kan gue nggak pernah ngasih tahu mantan-mantannya Wenda gitu. Iya. Oh gitu. Jadi lu kalau masa lalu ya masa lalu aja, yang penting sekarang gitu. Iya, jadi buat gue mau siapapun mantan lu sekarang kan gue pemenangnya. Oh, Gue iya. yang dapetin lu. Iya. Mau siapapun mantan gue, ya lu udah pemenangnya gitu. Menurut lu lebih perempuanan siapa antara lu sama Wenda? Ntar kebanyakan ngobrol di sini, ntar pas ngobrol di syuting benerannya nggak ada deh. Ya kan nunggu studio. Apa tadi pertanyaan lo? Lebih perempuanan mana, gua sama lu? Gue sama lo. Ya lu lah. Lu lah. Gue begini ngelihat lu. Nggak, maksud gua, lu sama Wenda lebih perempuanan mana? Wenda lah. Yakin. Yakin. Skincare kebanyakan siapa? Gue. Nah itu gimana? Itu gimana ceritanya? Kalau Skincare banyakan gue. dan yang paling cerewet siapa? Gue lah. Kenapa lu? Kan harusnya perempuan. Kenapa sih lu genre-genre musik jenis kelamin lu bahas-bahas mulu? Gue bingung. Bini gue aja kayak endolan ngeliat gue. Oke. Wenda. Enggak, bukan maksud gua perempuan itu maksudnya cerewetan lu apa sama dia? Lebih cerewetan lu ya? Enggak, cerewetnya masalah apa? Semua apa aja dicerewetin? Gue lebih ke karir dia. Lebih cerewet kalau Tapi kalau masalah rumah tangga gue serahin ke dia. Namanya juga dia ibu rumah tangga. Iya. Sampai naik tangga aja gue suruh dia. Kan namanya ibu rumah tangga. Oh. Iya. Lu tuh bener ya. Lah emang bener, namanya apa? Iya, tapi juga nggak gitu banget dong. Ngomong kelamin lagi. Kita laki-laki nggak mesti gitu. Menurut lo? Tapi juga iya, gue di rumah Fiona yang ngerjain. Iya, gue juga. Mas, gue tuh bini Gue gue nggak ngerti bagaimana cara buka gas. Gue apa lagi? Lu tahu? Gue nyolok listrik kayak takut. Nyolok listrik takut lu. Masang bohlam, Wenda. Untung lu pintar cari duit ya, Ben. Iya, makanya gue bilang, gue kalau nggak kaya-kaya banget, gue yakin Wenda juga ada muak kali ngeliat gue. Tapi gue semakin ada itu ya setelah gue nikah sebenarnya. Setelah ada apa? Iya, maksudnya gue semakin ini berhasil setelah gue nikah. Jadi gue percaya gue kayak gini ya karena bini gue lah. Ya, karena Gitu. ya mungkin doa dari istri ya. Wenda itu yang sebenarnya nyuruh gue udah berhenti dari dunia artis udah lama, Mas. Oh, Wenda malah nyuruh Iya. lu berhenti dunia artis. Wenda itu yang mati-matian nyuruh gue berhenti. Kenapa? Kan Karena gue tuh rungsing kalau rating jelek. Terus kebawa ke komunikasi gue di rumah sama dia. oh, moodnya nggak baik, nggak Iya. bagus. Kalau rating band ini kata Jessica nih misalnya gitu ya.
Ini rating. Ini rating nih, misalnya lagi turun nih gitu. Tuh gue bisa kepikiran. Gue ngapain lagi ya? Gue gimana lagi ya? Gitu. Tapi lo ada kepikiran akhirnya mau keluar, mau mengundurkan diri dari TV? Kalau ditanya gue, ada. Ada tiba saatnya nanti. Next ada? Ada tiba saatnya nanti. Tapi gue harus menyiapkan sesuatunya dengan matang dulu. Nggak sayang? Yang lu mau cari apa lagi nih, maksud gue. Iya. Yang lu mau cari apa lagi. Jadi gue juga ngerasa ya kayak syuting sama Ruben tuh banyak peraturannya. Iya, karena gue punya alasannya. Gitu loh Mas. Jadi makanya kenapa kalau ngomongin anak-anak gue dan yang lainnya. Kalau Thalia itu di luar dari pemikiran gue untuk dia jadi terlalu nyaman di industri hiburan. Kan yang gue tahu lo kan juga itu ya, setiap bulan sekali atau 2 bulan sekali ke psikiater gitu ya. Psikolog ya. Psikolog kan orang tuh kalau ke psikiater, ke psikolog gitu kan berarti kan ada punya problem diri itu biasanya. Sampai mengarah ke sakit jiwa bisa jadi loh Ben. Kalau lo ke psikiater, iya. Itu tandanya berarti ada kejiwaan yang mesti dikonsultasiin, diceritakan. Tapi kalau ke psikolog enggak Mas. Oh, dia sebagai teman Teman cerita gue aja. Oke. Teman cerita gue, teman mengambil keputusan gue. Emang lu nggak punya teman selain Wendah gitu yang bisa dia ngobrol gitu? Oh justru gue mau Wenda punya psikolog. Wendah juga punya? Ada. Jadi komunikasi rumah tangga gue, ya maksudnya ya alhamdulillah sampai sekarang masih bisa berjalan ya karena kita ada konsultannya. Ada konsultannya. Yaitu psikolog rumah tangga. Jadi artinya gini, ini psikolog ini sebagai mediator ya? Iya. Ya. Jadi artinya lu kalau misal ada yang lebih berat banget lu punya masalah, lu nggak cerita sama bini lu. Lu Nggak. cerita ke psikolog. Iya. Demikian juga si Wenda, kalau punya masalah nggak berani ngomong ke lu, ngomong psikolog. Baru psikolog menyampaikan ke lu. Tapi itu jarang kalau tentang kita berdua mah. Lebih-lebih gue tentang apa yang terjadi dengan gue. Tapi gue ngomong ke bini gue. Langsung masalah apapun juga ngomong sama Wenda. Ngomong ke Wenda, tapi intermezzo doang. Bridging aja. Terus langsung, kamu kesana lagi langsung gini-gini atau itu. Jadi gue tidak mau salah langkah dalam mengambil keputusan. Jadi menggunakan psikolog ini. Psikolog ini yang ngarahin gue. Ketika gue kalau sama dia bisa marah. Sama psikolog ini? Dia dengerin gue aja marah. Gitu. Yang penting menurut dia, lu gak marah-marah di media. Lu gak marah-marah Kok di jarang mana. sih lu ngobrol nih sama teman-teman media apa segala macam Apa? kaitan dengan psikolog dan Orang masih belum banyak yang ngerti Mas. Disangkanya ke psikolog itu gila. Lu Padahal. dikasih obat enggak? Enggak. Enggak. Kan gue bukan ke psikiater. Ya enggak, gue nanya. Enggak dong. Obat penenang apa segala. Enggak. Tidur nyaman? Kalau ada masalah ya gue nggak nyaman. Enggak nyaman. Tapi enggak pernah konsumsi obat? Enggak. Dan dia psikolog itu setahu gue memang nggak pernah ya. Gue selama ini gue udah tahun ke-7. Oh udah tahun ke-7 nih? Jadi sebelum nikah gue udah punya Psikolog ini. Jadi gue minta arahan, ngambil keputusan, jawaban. Lu kalau gue lihat ya, satu nggak pede tadi bahasa lu, terus kedua lu ke psikolog, ketiga lu kelihatannya juga punya perilaku paranoid kalau gue lihat, karena bener ya, Over. makanya terbukti lu punya pengawal, itu kan salah satu paranoid juga ya. Kenapa? Paranoidnya itu kenapa? Kan waktu itu keluarga gue pernah diancam dibunuh Mas. Oke. Ya kan? Dari situ traumatik itu belum hilang. Belum hilang. Sampai sekarang gue nggak kelar. Sekarang Onyo mau lari di sekitaran rumah aja, itu ajudan ngintilin aja. Oh gitu. Parno. Jadi Onyo punya juga ajudan, lu Iya. punya ajudan, Sarawenda punya ajudan, Jordi juga punya ajudan. Ada. Honor lu mentas buat bayar ajudan. Ya ketutup lah. Ketutup ya. ketutup. Lumayan ya. Oke, itu kenapa lu sampai berarti kan itu waktu pembunuhan itu kan udah hampir
4 tahun 5 tahun ya rasanya. Sebelumnya ada yang kejadian di Pulau Mas. Oh iya, yang satu keluarga itu, Iya. yang satu keluarga meninggal itu ya. Jadi Satu minggu belum itu ada kejadian itu. paranoid banget kepala. Udah 1 minggu sebelum itu, lu diancam atau setelah udah kejadian? Setelah kejadian itu. Setelah kejadian itu terusnya diancam. Akhirnya lu Enggak, maksudnya ada gara-gara nonton berita itu, terus kejadian ada di rumah gue pengancaman gitu. Jadinya gue noid dan gue tidak mau mencurigai orang lain, tidak mau siapapun itu, ya gue punya cara sendiri aja, Mas. Untuk ngontrol diri gue. Gitu. jadi itu lu sekarang berarti jadi udah berapa tahun tuh? Pakai ajudan. 3 tahun ya. 3 tahunan ya. Dan itu menurut lu membantu lu ini kenyamanan lu? Mengurangi. Mengurang. Jadi kalau untuk dibilang sembuh total banget gue dari paranoid, enggak. Setelah ada pengawal udah kagak ada ancaman-ancaman gitu kan? Enggak ada. Memang santet aja itu waktu itu, kasus santet. Waktu itu doang. Santai. Sekarang santet segala macam udah selesai. Ya kalau hal-hal yang nggak lazim masih ada lah, Pur. Cuman pikiran gua mah kan gua nggak ke mindsetnya ke situ gitu. Udah lo buang Jadi jauh ya. kalau memang ajal gue udah habisnya di situ, memang di situ kali. Gitu istilahnya. Tapi dengan pindah rumah, kan rumah waktu itu lu di sana, sekarang pindah yang di Pondok Indah. Ini lebih juga membuat nyaman lu juga kan ya? Artinya jauh dari hal-hal yang mistis tadi. Lu mau minum gak sih? Enggak. Kelihatan kasihan deh nggak minum. Gue takutnya tempat lu nggak ada air minum, Pur. Oh, enggak. Nih, gue justru mau tanya sama lu nih. Lu kan sering bawa minum sendiri tuh. Ya. Hah? Ada gue ada minum sendiri tuh, Pur. Bawa minum sendiri kan lo? Iya. Tahu. Lo ada angin apa sih? Hah? Ada angin apa sih lo nih? Ada angin apa? Gue mau minum. Ambilin minum gue. Mau minum. Lu paranoid juga tuh sama minuman, makanan segala macam. Iya. Jadi lu kalau selalu bawa gitu. Jadi gue kalau Takut gue beli diracun apa takut diapain? banyak deh yang menakuti pikiran gue. Banyak. Sampai begitu lu? Iya. Jadi kalau gue mau makan mie di warung pinggir jalan atau apapun, orang gue yang gue suruh ke dapur. Lu yang masak. Toko orang. Iya. Yang penting gue mau makan di situ, warung mie instan, bubur kacang hijau. Dan Nah, kalau bubur kacang hijau kacang hitam kan depan mata gue, jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau yang masak kayak mie instan segala macam, Iya. orang lu. Dan itu padahal dapur orang segala macam gitu. Iya. Tapi kan gue sekali datang kan sekompi kan. Iya. Jadi ibarat arti bukan beli satu banyak tingkah. Iya, ada 12 gitu ya. Lu sampai begitu ya Ben ya? Noid. Dan itu kan lu udah ke psikolog udah gitu. Itu kan juga butuh. Iya, dia butuh waktu. Jadi jangan sampai ada yang Sekarang udah berkurang atau malah lebih ekstrim? semenjak Covid ini naik. Apa hubungannya sama COVID? Gue tingkat parno jadi tambah. Oh, dengan adanya Udah bukan hal-hal yang mengancam lagi, tapi lebih ke penyakit kan. Michael Jackson dulu juga gitu, paranoid kelebihan. Iya. Jadi gue ini lagi menghandle supaya gue tidak maju ke tahap psikiater. Gitu. Gue noid banget. Yang tiba-tiba gue telepon Neneng. Neng, gue minta break aja deh, gue nggak bisa syuting. Ini manajer lo. Iya, Bunda Neneng. Udah paling panik kan manajer kalau buat cancel. Tapi karena keadaan gue nggak stabil, gue tidak bisa menghandle lingkungan. Jadi kenapa kalau misalnya ada di satu acara gue bilang, udah deh gue keluar aja deh dari acara ini. Gue bukannya marah sebenarnya, tapi gue lebih mencoba menyelesaikan satu yang ada di pikiran gue. Gue lewatin gitu. Karena kalau enggak, itu gue akan begini nih. Bergerumulnya tuh bergerumul, Pur. Bergerumul. Apa yang dirasain bergerumul tuh apa gitu? Nggak kelar-kelar aja pemikiran gue.
suka hal-hal yang menurut gue, lu jangan terlalu jauh deh pemikirannya. Tapi gue selalu punya feeling kuat. Pasti kejadiannya gini. Dan itu pasti terjadi. Oh gitu. Pasti ujung-ujungnya gini. Itu pasti terjadi. Jadi lu udah bisa melihat kayak punya panca indera keenam gitu. Feeling kali ya, gue bukan indra gitu. Feeling kayaknya. Feeling ya. Feeling gitu. Jadi gue tuh lebih, dia dibilang parno. Iya, ini iya. Jadi kayak. Tapi lu nggak ada niat mau ke psikiater? Belum, karena menurut gue masih bisa meluapkan cerita ini ke psikolog dan psikolog masih bisa handle. Kalau psikolognya sudah bilang, lu nggak perlu. Di rumah lu sering marah-marah sendiri, teriak-teriak sendiri? Pernah. Gue itu karena memendam. Ada niat mau bunuh diri gitu? Pernah. Pernah? Lu ke psikiater tuh kayak gitu. Pernah. Kenapa lu niat mau bunuh diri? Karena menurut gue Kan gila loh, orang banyak yang iri sama Ruben Onsu dengan keberhasilan. Tapi di sisi pihak lu malah pengen bunuh diri, gue bingung. karena menurut gue itu solusi. Solusi. Selesai hidup gue. Udah, gue tuh capek sama diri gue sendiri. Gitu, karena terlalu banyak banget yang gue urusin, Pur. Oke, itu kejadian kapan lo niat mau bunuh diri itu? Setahun belakang ya. Setahun kemarin. Setahun belakang. Terus kalau bolak-balik dapur ngeliat pisau, kayak mikir. Bukan dilewatin, mikir ngeliat pisau. Ambil enggak, ambil enggak, ambil enggak. Berarti ntar rumah ada pembunuhan. Tapi kan gak ada pembunuhan, orang gue sendiri bunuh diri. Gitu loh. Lo harus butuh temen tuh Ben, kayak gitu. Butuh banget. Tapi gue nggak gampang untuk membuka Iya. diri. Ya tahu. Jadi Tapi beban hidup lu besar banget ya Ben. gue mah cuman, pokoknya gue cuman bilang gini, seandainya lu jadi gue sehari 2 hari aja, gue pengen tahu lu reaksinya gimana. Pengen tahu aja reaksinya. Terus pelariannya apa dengan kondisi lu lagi capek, lelah segala macem? Apa? Ngapain? Belanja. Lu ini dalam rangka bercanda atau enggak sih? Enggak, serius. Belanja. Gue tuh receh banget, nyenengin hati gue. Maksudnya belanja tuh baju. Gue stres, marah, kesel. Gue mau ke Plaza Senayan walaupun intinya gue cuman beli kolor, ya intinya gue pulang bawa belanjaan. Tuh gue. Udah Seneng. Udah selesai. Senang. Walaupun beli sepatu, seneng hati. Yang penting gue pulang bawa belanjaan dah. Terus gue pulang lagi. Itu lu punya, misalnya lu punya villa, punya apa segala macam, kesana itu dalam rangka juga itu juga kan? Kalau villa itu memang gue tuh berpikir ya kalau gue tua dikasih umur panjang, gue masih bisa banyak menghabiskan waktu di situ kan, gitu. Iya, artinya lu datang ke sana tuh dalam rangka yang tadi melepaskan kepenatan apa stres segala macam. Iya pasti. Ben, itu kepikiran bunuh diri itu setahun ini tuh udah berkali-kali atau 2 kali pernah. Pertama tuh bunuh diri mau ngapain? Ya karena ada satu hal sih menurut gue yang susah gue ceritain gitu. Tapi yang bikin gue itu adalah tiba-tiba suara bini gue yang manggil. Yang ini lewat lagi. Terus yang kedua? Nah yang kedua itu Bertrand. Oke, kenapa Bertrand? Iya, ketika dia kan dikit-dikit ayah, dikit-dikit ayah, dikit-dikit ayah. Iya. Jadi ketika ada panggilan itu, suara anak itu manggil gue. Oke, ke Bertrand nih. Lu kelihatannya pengobat rindu lu, itu kelihatannya Bertrand ya. Pengobat semuanya lah, kesetresan, kemalasan dan sebagainya itu kelihatannya di Bertrand. Lu nemuin nih anak nih kelihatannya sebagai obat gitu loh. Lu ngeliat Bertrand kayak apa sih? Darah gue. Oke. Darah. Jadi gue ngeliat Bertrand ya
ngelihat Talitha nih ya sama. Betran, nanti warisan ayah buat kamu gitu. Ya mau ngomongin gimana ya ibaratnya ya memang dia anak laki-laki pertama gitu.